Pasca pemilu banyak orang yang ragu. Politisi saling bergantian menabur janji. Rakyat hanya diperebutkan suaranya. Benarkah politisi hadir untuk menolong masalah rakyat atau hanya untuk menolong diri sendiri? Bersama saya Nabila Mesayu, selamat datang di obrolan inspiratif Caleg Rebutan Kursi Milik Rakyat. Episode Kembali Mengabdi Demi Kepentingan Rakyat. Terima kasih kerabat Sultra lain masih bersama saya Nabila Mahesayu. Puluhan wakil rakyat akan bertaruh keberuntungan untuk menjadi utusan yang terhormat nantinya. Kami hadirkan narasumber kami yang cantik, Ibu Haja Rusiawati Usran Silondae. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Nabila gimana, sehat? Oh baik dong Bu, sehat. Ya. Tim kami sudah mengumpulkan beberapa catatan perjalanan karir Ibu dari menjadi wakil rakyat dari periode 2019 hingga 2024 Bu. Iya. Nah, dari segudang pengalaman di dunia politik, lokal hingga nasional, bagaimana sih Bu pengalaman pribadinya saat menjadi wakil rakyat? Jadi pengalaman saya di dunia politik, sebelum saya duduk di DPRD sebagai anggota DPRD Kota Kendari tahun 2009. Jadi mulanya saya itu memang sudah banyak berkecimpung di organisasi, baik organisasi kemasyarakatan, organisasi politik dan juga organisasi sosial. Ya, saya pernah menjadi Ketua Palang Merah Provinsi Sulawesi Tenggara selama 2 periode, kemudian menjadi Ketua Yayasan Jantung Sulawesi Tenggara, dan banyak lagi organisasi-organisasi seperti PKK, Dharma Wanita. Nah, inilah pengalaman-pengalaman ini yang membuat saya untuk bisa langsung berhubungan dengan masyarakat, ya tentunya lewat DPR, dan atas dorongan keluarga, utamanya suami, anak-anak, sehingga saya mencalonkan diri sebagai anggota DPRD pada tahun 2009. Awal mulanya alhamdulillah sampai sekarang. Jadi memang sebelum memasuki dunia politik, Ibu sudah aktif di organisasi ya Bu, yang terjun langsung ke masyarakat. Oke, luar biasa. Nah Bu, kalau kita ngomongin tentang keluarga nih, bagaimana sih respon atau dukungan keluarga pada saat mengetahui Ibu Rusiawati akan kembali maju menduduki bangku legislatif? Ya, alhamdulillah, itulah tadi saya bilang karena dorongan keluarga, khususnya suami, anak-anak, ya itulah yang mendorong saya sehingga saya bisa duduk di DPRD Kota Kendari, ya tentunya dorongan suami dan juga masyarakat yang bisa mempercayakan saya sehingga saya bisa mewakili mereka di dapil saya. Oke Bu, bagaimana sih cara Ibu Rusiawati membagi waktu nih antara keluarga, politik, bagaimana Bu? Ya, tipsnya dong Bu. jadi semuanya itu ya kita harus bisa mengatur waktu, manage antara waktu keluarga, waktu bersama di kantor, waktu di masyarakat. Jadi kita mulai sebelumnya ya harus kita bisa pandai-pandai mengatur. Ya, kita sebelum kita beraktivitas ya tentu kita harus mempersiapkan diri tentunya. Nah, begitu juga di kantor kita harus tahu apa-apa yang harus kita kerjakan besok. Karena namanya DPRD itu ya kita langsung berhubungan dengan masyarakat. Ada banyak suara sumbang di luar sana yang mengatakan bahwa wakil rakyat kita itu hanya pandai dalam rapat namun lemah dalam implementasi keputusan. Misalnya nih Bu, kejadian kemarin ya Bu. Nah, wakil rakyat kita itu hanya mementingkan kepentingan eksekutif saja. Justru kepentingan rakyat diabaikan. Bagaimana Bu tanggapannya dengan ini? Saya kira itu tidak benar ya, kurang tepat juga. Kalau bagi saya kira ya kita utamakan dulu kepentingan masyarakat, Iya, betul. rakyat. Karena biar bagaimana kita duduk di DPR tentunya adalah mewakili aspirasi masyarakat. Masyarakat sudah percayakan kepada kita, ya tentunya kita harus menjalankan tugas-tugas kita langsung kepada mereka. Apa yang masyarakat inginkan tentunya kita harus layani mereka dengan baik. Oke, jadi bagaimana sih cara Ibu Rusiawati sendiri untuk menyampaikan aspirasi masyarakat? Apakah Ibu turun langsung
atau bagaimana Bu? Iya, jadi di DPRD itu kan kita dari 35 anggota dewan, tentunya macam-macam dari berbagai partai. Ya, khususnya saya di Dapil 3 Kecamatan Abeliku Asia, ya saya dipercayakan duduk di Komisi 1. Ya banyak Komisi 1 ya tentunya membidangi masalah pemerintahan dan hukum. Komisi 2 tentunya masalah keuangan. Komisi 3 infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Ya kita lihat, jadi apa yang masyarakat inginkan ya kita terima, kita tampung. Jadi cara kami ya dalam kegiatan reses, dalam kegiatan musrembang ya kita turun langsung ke lapangan, karena reses itu adalah tugas dan tugas pokok bagi anggota dewan untuk harus turun ke dapilnya, melihat mereka apa yang sudah terlaksana dan apa yang belum. Oke Bu. Nah Bu, berbicara tentang pengalaman pribadi menjadi wakil rakyat, sebenarnya seberapa sulit sih menjadi wakil rakyat, atau apa deh suka dukanya Bu? Suka dukanya ya tentunya banyak, tetapi kalau sukanya ya tentunya itulah enaknya kita enjoy dalam menghadapi kegiatan kita bermasyarakat, karena biar bagaimana di DPRD itu kita langsung melihat, terjun langsung ke masyarakat, bagaimana keadaan mereka, bagaimana apa yang mereka belum rasakan, dan kita harus bisa menyalurkan aspirasi mereka. Kemudian sukanya ya itulah, dukanya ya tentunya kita bisa membagi waktu antara keluarga, pekerjaan kita sebagai wakil rakyat, kita bisa membagi waktu, karena biar bagaimana waktu kita itu banyaklah kesibukan. Kita harus bisa memanage waktu ya Bu. Luar biasa. Nah Bu, sampai kapan Ibu Rusiawati harus mengabdi menjadi wakil rakyat Bu? Ya selagi kita masih kuat, masih dipercayakan oleh masyarakat, ya kita bisa menjalankan dengan ikhlas, kita kerja ikhlas, ya tentunya apa yang kita diberi kepercayaan oleh masyarakat itulah yang kita harus jalankan. Luar biasa. Jadi selagi kita masih bisa ya Bu, kenapa tidak? Iya betul sekali. Nah Bu, boleh dong bocorannya sedikit, apalagi nih yang harus Ibu persiapkan agar tetap dipilih di dapil Ibu nantinya? Ya tentunya kita banyaklah turun langsung ke masyarakat, supaya kita bagaimana masyarakat melihat kita, kegiatan-kegiatan kita bermasyarakat, tentunya ya harus kita percaya diri lah bahwa kita itu masih bisa untuk mewakili masyarakat di dapil kita. Oke, jadi Ibu Rusiawati percaya bahwa memang Ibu bisa nih menampung aspirasi masyarakat. Oke, luar biasa. Nah, pada saat pemilihan nanti tentunya akan bermunculan lawan-lawan tangguh nih di dapil Ibu. Ibu tidak khawatir nantinya? Saya kira ya semuanya itu kita tidak bisa juga bilang kita harus bersaing. Ya kita bersaing sehat lah. Ya, karena namanya sekarang tahun politik, ya banyaklah partai-partai baru, banyak anak-anak muda ya. Iya, kita harus bagaimana kita bisa meyakini masyarakat bahwa kita lebih bisa daripada mereka. Gitu. Bagaimana caranya Ibu meyakini masyarakat? Ya tentunya dengan ada kegiatan apa kita harus langsung. Misalnya ada kegiatan pesta, ada kematian, ya kita langsung. Kalau kita masih ada di tempat, harus kita usahakan supaya kita bisa hadir. Ikut turun langsung ya Bu. Gitu. Oke, luar biasa Ibu. Rumah produksi sukses. Masih bersama saya Nabila Mesayu dan narasumber kita yang cantik Ibu Rusiawati. Beri tepuk tangan dong kepada Ibu Rusia. Lanjut ya Bu. Oke Bu. Sebagai seorang petahana nih Bu, apa sih kiat-kiat Ibu agar tetap dipilih di dapil Ibu nanti? Ya, kiat-kiat saya tentunya
Ya itulah kita selalu bagaimana memberikan perhatian kepada konstituen kita, yang mana agar supaya mereka bisa mempercayakan terus saya kepada mereka, biar bagaimana saya ini adalah keterwakilan mereka di DPR. Oke Bu, jadi memang lebih pendekatan ya kepada masyarakat. Pendekatan, nomor satu pendekatan. Jadi kita jangan mengabaikan apa yang mereka inginkan, kita apa yang kita bisa, yang kita mampu memberikan, ya kita berikan, layani dengan baik, dengan setulus hati. Oke, luar biasa nih Bu. Nah Bu, ada banyak suara sumbang di luar sana tentang sulitnya menjadi wakil rakyat bagi pendatang baru tanpa modal yang banyak. Itu bagaimana Bu tanggapannya? Kalau bagi saya sebenarnya itu tidak juga. Itu terserah dari kita. Ya pertama ya kita sebagai calon atau caleg, apakah kita mau terjun ke DPR, tentunya kita pertama itu harus percaya diri. Nah, kalau kita percaya diri, kita mampu, ya itu nomor satu. Tidak modal, saya kira itu bukan yang terutama. Tentunya pertama ya kita harus kita dikenal berarti ya seperti popularitas, bukan popularitas seperti artis ya, maksudnya kita dikenal dan kita harus mengenal di mana dapil kita yang kita harus mewakili mereka. Ya itu yang pertama, kita dikenal dan kita mengenal dapil kita. Kemudian elektabilitas kita, bagaimana penerimaan masyarakat kepada kita. Kemudian akseptabilitas, bagaimana ya kita beradaptasi dengan mereka gitu. Jadi saya kira yang disampaikan bahwa modal itu ya mungkin terakhirlah isi tas ya. Karena betul juga kalau kita mau sosialisasi tentunya kita memerlukan juga dana. Iya betul. Tapi dana bukan dana apa, tetapi kita memerlukan ya paling tidak pasang baliho supaya kita dikenal. Bagaimana kita mau dikenal kalau kita tidak ada baliho, tidak ada stiker, ya itu. Jadi saya kira itulah nomor satu ya. Tapi yang pertama itu kita harus percaya diri bahwa kita ini mampu untuk sebagai wakil rakyat. Oke, ya kerabat Sultan lain. Jadi memang menurut Ibu Rusiawati modal bukan pendukung utama, tapi yang terpenting percaya diri dulu ya Bu. Oke, nah Ibu bagaimana sih cara Ibu Rusiawati sendiri meningkatkan kepercayaan dirinya untuk bisa bersosialisasi di masyarakat? Ya tentunya kita harus bagaimana kita bisa tahu bahwa di daerah pemilihan kita itu ya kita harus lihat kondisi apa di sana. Jadi kita harus tahu. Kalau sampai kita misalnya kita menjadi wakil mereka baru kita tidak tahu keadaan di masyarakat, iya, betul. Tentunya kita tidak bisa juga dipercaya. Jadi saya kira satu-satunya ya itulah masyarakat harus tahu bahwa wakilnya ya inilah wakil kita. Oke, jadi memang sebelum itu kita harus terjun langsung agar mengetahui kondisi di dalam sana ya Bu, kondisi masyarakat kita, sehingga kita dapat menampung aspirasinya. Oke, lanjut ya Bu. Boleh tahu dong 3 nama warga di dapil Ibu yang sampai sekarang tuh masih Ibu ingat di memori? Oh iya, baik, terima kasih. Warga yang sampai sekarang ya semuanya itu masih setia ya sampai sekarang, tetapi ada yang ya sejak saya di 2009 sampai sekarang itu ketika periode itu dia masih menjadi itulah yang selalu mendampingi saya. Pada saat saya reses, pada saya terjun ke lapangan, itu Pak Kasman. Pak Kasman ini bernomisil di Kelurahan Bungkutoko. Nah ini Pak Kasman. Kemudian kedua juga Pak Ilyas, dia di Kelurahan Abeli. Kemudian Ibu Nurfa, dia itu di Kelurahan Anggoya ya, kalau tidak salah Andonowo. Ya dia juga itu sejak awal saya duduk di DPRD mencalonkan diri, mereka lah ini yang selalu setia sama saya. Semuanya setia, cuman maksudnya mereka ya yang lebih yang mewakili. Oke Bu, seandainya kamera ini adalah Ibu Nurfa dan keluarganya, apa yang akan Ibu sampaikan kepada Ibu Nurfa dan keluarganya? Iya baik. Terima kasih. Selamat sore Ibu Nurfa. Apa kabar? Saya Ibu Rusiawati Abu Nawas. Hari ini, sore ini saya lagi bersama Sultra lain untuk berdialog.
Saya harapkan Ibu Nurfa, kebetulan saya akan mencalonkan kembali sebagai anggota DPRD Kota Kendari periode 2024-2009 yang akan datang, 2029. Mudah-mudahan kita bisa bersama lagi ya Bu Nurfa, agar supaya semua program-program yang belum kita jalankan, yang masih ada, kita bisa jalankan terus dan kita bisa bersama-sama terus sampai tahun 2024 sampai 2029. Oke, luar biasa. Itulah tadi pesannya Ibu Rusiawati kepada Ibu Nurfa dan keluarganya ya. Iya. Terakhir nih Bu, pada saat masa pemilihan nanti, itu sering sekali terjadi konflik di masyarakat karena perbedaan pendapat pemilih Bu. Nah, saya ingin dengar dong, pesan persatuan menyejukkan apa yang akan Ibu Rusiawati sampaikan kepada masyarakat di luar sana agar tetap menjunjung persatuan. Ya, baik. Kepada seluruh masyarakat Kota Kendari yang saya cintai, saya banggakan, kita akan memasuki tahun politik lagi, di mana tentunya banyaklah partai-partai yang akan bermunculan. Tetapi saya harapkan kepada masyarakat, mari dengan tahun politik ini kita mengutamakan keamanan, ketertiban, dan menjaga persatuan dan kesatuan agar supaya Kota Kendari ini tetap kondusif, aman, dan lancar semua kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, kegiatan-kegiatan untuk kepentingan masyarakat. Oke, luar biasa Ibu. Jadi itulah tadi pesan-pesan dari Ibu Rusiawati agar tetap menjunjung persatuan. Oke, terima kasih Ibu Rusiawati sudah hadir bergabung bersama kami. Semoga sukses terus dan terus semangat. Selamat berjuang Ibu. Kerabat Sultra lain, demikian perjumpaan kita pada episode perdana kali ini. Saya Nabila Mesayu bersama tim produksi mengucapkan sampai jumpa pada episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Sultra Lain. Sampai jumpa.